survei kita, setiap yang merokok konvensional, terus dia kita lihat nih dia merokok elektronik, ternyata dia jadi dual user. Yang disoroti juga ya sama teman-teman di koalisi SOS, bahwasannya sebenarnya harga murah dan harga murah rokok itu tuh sebenarnya berpeluang besar konsumsi rokok. Nah, dulu kita pernah juga melihat gimana sih sebenarnya pengaruh teman sebaya, ternyata tuh sangat berpengaruh. Mungkin halo Sobat Fitra, salam transparansi. Bertemu lagi di podcast Bedah Nalar bersama saya Salsa, salah satu peneliti di Fitra. Nah, hari ini istimewa banget. Kita kedatangan salah satu tamu gitu ya, dari anggota koalisi yang Fitra juga tergabung gitu di dalamnya. Di sini ada Kak Salsabila Nadia dari PKJS UI selaku program and media koordinator. Nah, sebenarnya Sobat Fitra, hari ini kita bakal ngomongin banyak hal, tapi karena menjelang Hari Anak Nasional HAN di tanggal 23 Juli, kita bakal ngomongin nih tentang anak dan regulasi terkait, yaitu pengendalian tembakau atau TC. Karena baru-baru ini nih Fitra bergabung dalam satu koalisi namanya Koalisi SOS, Save Our Surroundings, yang itu menggeluti isu pengendalian tembakau dan untuk menjamin kesehatan dan perlindungan, salah satunya adalah anak gitu ya Kak. Mungkin sebelum mulai kita akan perkenalan dulu sama Kak Nadia. Tadi PKJS itu ngapain sih di PKJS dan apa sih di koalisi ini perannya gitu. Mungkin bisa kayak gitu dulu. Silahkan Kak Nadia. Oke, halo. Perkenalkan, aku panggilin Nadia aja kali ya. Aku dari Pusat Kajian Jaminan Sosial UI, tapi sekarang mungkin namanya berubah ya, jadi kayak Kelompok Kajian Jaminan Sosial UI gitu. Jadi memang kita lebih fokus ke penelitian sih Kak, ada pelatihan, konsultasi dan juga penelitian. Jadi biasanya kita terkait jaminan sosial, tapi memang PKJS juga menggeluti isu pengendalian konsumsi rokok ini gitu. Jadi banyak juga nih Kak Salsa, kita tuh riset-riset terkait pengendalian konsumsi rokok. Gitu. Menarik banget dan akan kita ulas selama mungkin 30 menit ke depan gitu ya Sobat Fitra. Nah, jadi memang koalisi SOS ini core isunya banyak banget nih Kak. Benar. Kita tahu bersama ada 8 core isu gitu. Ada kesehatan lingkungan, perekonomian, pendidikan, budaya sosial, kemudian juga ada kebijakan publik, lalu ada HAM, dan yang terakhir itu perlindungan anak. Karena kita menjelang peringatan Hari Anak, kita mungkin akan lebih banyak nih menyinggung terkait dengan gimana sih regulasi terkait dengan pengendalian tembakau, terus abis itu dampak terhadap anak, kemudian gimana ya, kerangka regulasi yang tepat gitu untuk melihat bahwasannya anak juga selaku konsumen ataupun misalnya juga korban gitu ya dari industri rokok itu sendiri. Jadi memang interseksinya bakal banyak banget nih Kak. Mungkin yang pertama nih Kak Nadia, PKJS ini risetnya mungkin kita bisa ngulitin dari situ kali ya. Fokusnya nih di SOS tuh kayak gimana? Ada nggak riset terbaru gitu ya tentang TC? Kalau kita ngomong TC berarti itu tobacco control ya teman-teman. Jadi riset terkait TC dan juga interseksinya sama anak. Sebenarnya gimana sih dari PKJS UI sendiri melihat hal ini? Mungkin bisa dari awal itu dulu Pak. Ya kalau misalkan riset terbaru kali ya, itu PKJS tuh kemarin kita sempat ada riset nih kan. Kita tuh riset terkait MBG gizi gratis. Mungkin teman-teman juga tahu gitu terkait MBG ini yang dikasih tuh kan ke anak dan juga sebenarnya ada ibu hamil dan balita gitu ya. Tapi kita memang mau lihat dari fokus ke anak-anaknya gitu. Karena kan rata-rata anak itu kadang mereka kan menerima MBG, tapi apakah kita mau lihat nih apakah MBG ini efektif kalau memang ternyata ada intervensi dari perilaku merokok gitu. Dan ternyata kita juga melihat kalau di semua penerima MBG yang kita coba survei gitu ya, coba kita lihat itu rata-rata ternyata banyak yang keluarganya itu perokok gitu. Bahkan sekitar 71,3% itu isinya dari yang penerima MBG itu adalah keluarga dengan perokok.
entah itu ibunya atau biasanya bapaknya ya gitu, pokoknya ada di keluarga dia gitu. Jadi kayak di situ aja kita ngelihat ya asal kalau ternyata tuh sebegitu banyak perokok gitu, dan ternyata kita juga lihat kalau ternyata banyak banget anak yang underweight di keluarga-keluarga perokok tersebut gitu. Jadi karena mungkin alih uangnya digunakan buat rokok instead of ke pemenuhan gizi gitu ya. Benar, dan akhirnya kan jadinya itu mencederai ya gimana tujuan untuk MBG ini. Karena sebenarnya MBG mau memperbaiki gizi nih anak, akhirnya kan gizi jadi tidak terperbaiki mungkin ya bisa bilang, karena ya itu terganggu sama ya bisa juga bisa jadi perokok pasif gitu ya, atau mungkin ternyata juga kita tuh nemuin kalau di keluarga yang perokok itu beli makanan yang bergizinya itu lebih kecil, jadi kalau misalkan keluarga yang tidak merokok itu biasanya beli telur, beli sayur, itu mereka lebih tinggi lah presentasenya gitu, dan malah yang non perokok ya yang perokok itu lebih tingginya malah beli apa? MBDK sama makanan olahan. Oh gitu. Jadi ternyata itu berkaitan gitu dengan apa ya, lifestyle gitu jadinya kan. Mungkin karena itu lebih murah juga mungkin, ya. Terus habis itu lebih aksesnya lebih mudah didapat dan nggak perlu mungkin memproses itu semua gitu ya. Menarik. Jadi ya akhirnya kan sayang juga ya kalau nggak ada edukasi yang lebih, mungkin untuk penerima MBG ini kita perlu kasih masukan juga kali ya ke pemerintah untuk bisa kasih edukasi juga nih sebelum mereka memberikan MBG ini, nggak cuma ke anaknya tapi juga ke orang tuanya agar nggak ya tidak mengurangi efektivitas dari tujuan MBG ini. Benar. Jadi sebenarnya MBG bukan cuma kegiatan ngasih makannya, tapi juga semacam transformasi gitu ya. Bahwasannya pemberian makan ini nggak akan efektif kalau misalnya ini juga nggak ada perubahan paradigma gitu ya. Perubahan paradigma terkait dengan gizi itu sendiri kan. Menarik banget. Ini juga sebenarnya nyinggung nih Kak, mungkin nggak banyak tapi sedikit gitu ya dari Fitra sendiri gitu. Kalau Fitra kan kalau di koalisi SOS nih bergeraknya di bidang fiskal gitu ya. Melihat bahwasannya apakah sudah ada kebijakan anggaran yang mumpuni gitu ya untuk merestorasi, dalam artian merestorasi dampak-dampak yang ditimbulkan sama rokok itu sendiri, dan sebenarnya masih sangat rendah sekali gitu ya, masih sangat rendah presentasi serapan yaitu kita bilang dari BHCHT, dana bagi hasil supaya hasil tembakau, yang diperuntukkan untuk merestorasi dampak-dampak rokok itu sendiri. Jadi memang sebenarnya kan DBHCHT ini diperuntukkan nih untuk misalnya menambal hal-hal yang sudah bolong gitu ya, karena adanya industri rokok. Bisa itu jadi kesehatan, bisa dari sisi jaminan sosial dan sebagainya, tapi memang ini belum di kerangka pikir ini belum dimasifkan gitu lah ya. Menarik banget. Nah terus mungkin ada nggak Kak hal-hal lain yang misalnya riset yang menyasar tentang anak gitu terkait dengan gizi itu sendiri? Iya, jadi memang kita tahu ya kalau anak tuh sebenarnya adalah yang paling terdampak sih sebenarnya bisa dibilang dari perilaku merokok di manapun ya, khususnya sekarang di Indonesia, karena sebenarnya kita juga tahu ya Kak, sebenarnya perokok anak ya di Indonesia tuh masih tinggi banget loh Kak, sangat tinggi sekali gitu. Dari SKI 2023 pun sebenarnya angkanya itu sangat besar, 5,9 juta. 5,9 juta. Itu semua anak perokok gitu, dan dari 10 tahun terakhir pun ya tidak ada perkembangan yang maksudnya mungkin sekarang dari SKI 2023 ya, itu kan maksudnya SKI itu apa Kak? Oh iya, SKI itu Survei Kesehatan Indonesia. Survei Kesehatan ya. Bener gak sih aku kalau masalah itu? Nah itu di SKI memang kelihatannya dari tahun yang sebelumnya tuh Kak itu turun, tapi sebenarnya dari angka absolutnya itu meningkat. Jadi sebenarnya itu harus jadi perhatian untuk kita, terutama mungkin kita juga suka luput ya Kak, itu rokok elektronik yang sebenarnya sekarang penjualan lagi masif banget nih. Benar. Iklannya di mana-mana. Betul. Terus penyediaan aksesibilitas untuk mendapatkan rokok elektrik itu semakin mudah. Gampang banget. Kita ke mall dikit ada tuh jualan temannya. Iya. Bahkan bukan cuma di mall ya Kak, misalnya di minimarket
Sekarang tuh udah banyak kan kayak mereka di depan gitu, kayak misalnya kita ke minimarket yang jual tuh mereka juga udah ada salesnya. Benar, sengaja ditaruh di kasir. Dan itu sangat mudah banget diakses sama anak-anak ya. Padahal sebenarnya itu kalau misalkan kita ngikutin PP 28 tahun 2024 sekarang tuh udah nggak boleh tuh ada penjualan di kasir depan seperti itu, sebenarnya nggak boleh. Udah nggak boleh ya. Tapi kan itu baik lagi, mungkin belum semua daerah yang bisa mengimplementasikannya kan regulasi itu. Gitu. Ya, semoga sih, kita berharap ya, karena kan dengan upaya kayak gitu tuh bisa melindungi anak juga gitu loh harapannya. Gitu dengan karena kan anak-anak kalau lihat ke kasir mereka nggak tahu ini barang yang diperbolehkan atau enggak. Pada akhirnya nanti barang rokok yang ada di kasir mungkin itu akan terlihat normal gitu loh kan. Nah, normalisasi rokok itu yang sebenarnya jadi masalah ya. Benar. Gitu, jadi kayak ya apalagi sekarang rokok elektronik yang udah naik banget gitu kan. Itu memang sangat terus meningkat sih Kak, dari 4 tahun terakhir aja tuh naiknya sampai 10 kali lipat. Jadi saking maraknya ya bisa dibilang tuh berkembangnya si rokok elektronik ini. Padahal sebenarnya ini kali ya Kak, aku sharing sedikit. Iya, gitu apa banget lah. Iya. Jadi tuh riset PKJS juga dulu ada tuh Kak. PKJS tuh dulu pernah ini juga sih melihat bahwa kan orang sempat bilang kalau rokok elektronik itu sebenarnya untuk agar berhenti merokok katanya ya. Pintu masuk berhenti merokok itu lewat rokok elektrik. Tapi apakah benar? Nah, itu dia. Ternyata di hasil survei kita, setiap yang merokok konvensional, terus dia kita lihat nih dia merokok elektronik, ya. Ternyata dia jadi dual user, jadi dua-duanya. Sebagian besar malah bahkan bukannya berhenti, malah pakai dua-duanya. Gitu. Akhirnya kan dengan pakai dua-duanya dia punya risiko yang jauh lebih tinggi, 2 kali lipat. Double burden gitu kan untuk terkena penyakit, resiko penyakit gitu. Jadi kan lebih berbahaya malah jadinya gitu. Tapi jangan-jangan itu narasi industri rokok elektronik supaya sih Kak, lebih beralih, tapi sebenarnya juga nggak bisa benar-benar lepas ya. Aduh, sedih banget kalau misalnya dikalkulasikan untuk kesejahteraan dan perlindungan anak, kawan-kawan. Jadi memang ini jadi satu hal yang kita soroti bersama gitu ya, karena memang harus, kalau logonya SOS nih Kak, lindungi kini dan nanti. Iya. Jadi emang kita tuh kalau misalnya paradigma pengendalian tembakau nggak cuma tentang hari ini aja, tapi juga masa depan seterusnya. Karena kalau misalnya kita lihat nih data dari Kemenkes menunjukkan 75% perokok mulai pada usia kurang dari 20 tahun. Itu kan pasti, dan sebanyak 23,1% diantara sudah mulai merokok di usia 10-14 tahun. Nah itu Kak, bahaya banget. Nah itu kayaknya relate ya sama salah satu temuan risetnya PKJS terkait dengan yang teman sebaya. Benar. Pengaruh teman sebaya dalam mengkonsumsi rokok. Kita lihat nih, intensitas anak kan di sekolah lebih banyak ya daripada di rumah, dan sebenarnya pengaruh teman sebaya ini sangat signifikan gitu ya. Mungkin diceritain Kak, terkait risetnya itu menarik banget sih. Iya, jadi tuh dulu kita pernah juga melihat gimana sih sebenarnya pengaruh teman sebaya. Ternyata tuh sangat berpengaruh. Mungkin kita sering juga ya, kita waktu kuliah sekolah gitu ya, pasti kita juga sering banget akhirnya kayak mikir, ini kayaknya rokok nggak apa-apa deh, kayaknya normal-normal aja, kayaknya nggak apa-apa nih kalau karena semua orang melakukan itu. Benar, makanya sangat berpengaruh sekali teman sebaya gitu. Dengan teman sebaya itu 10% aja ada teman sebaya yang merokok, itu akan meningkatkan 1-2% dia untuk merokok si anak itu. Jadi dari hasil risetnya pun sangat membuktikan bahwa itu mempengaruhi, selain juga efek harga sih Kak. Efek harga juga dan harga yang murah. Ini juga yang disoroti juga ya sama teman-teman di koalisi SOS, bahwasannya sebenarnya harga murah dan harga murah rokok itu tuh sebenarnya berpeluang besar konsumsi rokok. Nah akhirnya kan ada kebijakan untuk menaikkan harga rokok. Tapi apakah itu benar-benar jadi solusi utama Kak menurut Kak Nadia? Nah, jadi kalau misalkan ngomongin solusi utama, kan solusinya ada banyak ya. Solusinya ada banyak. Kita nggak bisa cuma dari satu hal aja. Betul. Gitu ya. Tapi salah satu instrumen yang cukup berpengaruh itu sebenarnya memang instrumen cukai atau misalkan menaikkan harga gitu ya. Karena memang
bahasanya nih kalau bahasa baiknya gitu ya, kalau dipaksa untuk maksudnya dengan harga yang lebih mahal gitu ya, mungkin orang kan jadi tidak mudah untuk beli. Benar. Pada akhirnya mereka mau nggak membeli karena mungkin nggak cukup uangnya, atau mungkin akhirnya ya nggak mampu gitu ya untuk membelinya. Pada akhirnya sedikit demi sedikit akan berhenti merokok. Dan itu sebenarnya Pak targetnya kemana? Pasti ke anak kan? Karena anak biasanya berjajan, misalkan kalau 5.000, kita kalau misalkan masih bisa, apalagi sekarang masih ada yang batangan ya, itu kita beli 2.000 aja tuh bisa dapat 1 batang. Berarti kan anak tuh sangat-sangat beresiko gitu untuk bisa merokok gitu. Jadi langsung karena mudah banget untuk bisa didapetin gitu kan. Iya, jadi tuh efek harga itu tuh ternyata tuh menurunkan peluang seseorang itu untuk merokok 4 kali lipatnya Kak. Wah, tinggi banget ya, tinggi juga ya, 4 kali lipat ya. Jadi harga tuh sangat berpengaruh itu terutama kepada anak. Soalnya kan kalau misalnya anak kita juga murah, kalau misalnya rokok itu mahal tapi dijual eceran, itu kan sebenarnya aksesibilitasnya lebih bisa diakali juga dong, kayak celah-celah itu. Jadi sebenarnya kalau kebijakan terkait isinya itu memang kayak apa ya, harus benar-benar bisa menjangkau ke semua orang. Jadi nggak ada tuh kayak misalnya dijual rokok-rokok eceran atau misalnya rokok ilegal yang tidak pakai cukai. Itu kan sebenarnya juga celah tuh industri rokok dalam mengeluarkan produk-produk tanpa cukai dan misalnya dan itu murah gitu ya. Itu juga hal yang disoroti juga ya sama teman-teman koalisi SOS gitu. Karena ya itu dampaknya itu jangka panjang kan. Mungkin sekarang kita ngerasanya ya udah sebentar 2 batang, terus saat terjadi kecanduan dia mungkin akan jadi konsumen rokok itu mungkin sampai puluhan tahun gitu. Dan itu mungkin untuk produsennya itu untung ya. Tapi kan untuk yang merokoknya ini sebenarnya dia sedang nabung penyakit. Nanti kan bisa jadi dampaknya mungkin gak dirasain sekarang, tapi mungkin nanti 10 atau 20 tahun ke depan baru itulah terjadi. Makanya kanker paru tuh yang meningkat bisa dibilang sekarang gitu kan ya, karena mungkin memang itu adalah tabungan penyakit dari zaman-zaman dulu gitu. Udah di mana konsumsi rokok, terus abis itu ditambah udaranya juga semakin jelek gitu. Jadi sebenarnya ini jadi double gitu loh. Iya, benar. Dampak yang dirasakan. Dan sebenarnya yang penting untuk ada di tingkat regulasi gitu ya. Kalau misalnya sekedar cuma ada dana bagi hasil untuk cukai segala macam, jangan sampai itu kayak cuma sekedar ya udah kita genjot aja nih industri rokoknya. Itu kan maksudnya paradigma yang salah ya. Maksudnya DBHCHT itu justru untuk mengkoreksi, merestorasi, memperbaiki hal-hal yang salah, hal-hal yang penuh luka gitu ya, karena industri rokok itu sendiri. Iya, soalnya DBHCHT itu sebenarnya kan karena dari cukai kan, itu kan cukai, dan cukai itu fungsinya adalah membatasi gitu. Bagaimana, kenapa ada cukai? Karena biar untuk mengendalikan si konsumsi rokok ini. Sebenarnya kan itu tujuan utamanya. Jadi kadang tuh jadi malah berubah gitu tujuannya, malah kebalik gitu. Ya itu kan sebenarnya yang kita hindari ya. Harusnya sih sebenarnya nggak kayak gitu, dan itu butuh banget dukungan dari pemerintah sih. Sebenarnya emang kerja-kerja koalisinya jadi super berkesinambungan, dimana kalau misalnya di PKJS itu lebih pada riset di tataran masyarakat, konsumsi rokok, anak, lalu juga kaitannya sama jaminan sosial mungkin ya Kak. Nah kalau di Fitra sendiri itu menyoroti bahwasannya harus ada tata kelola terkait dengan penganggaran TISI itu sendiri yang memang benar-benar inklusif dan juga memang pro sama TISI, bukan justru memperlebar kewenangan industri rokok. Gimana Kak? Tapi kalau dari Fitra sendiri untuk yang DBHCHT ini kan sebenarnya kan pengennya tuh lebih transparansi ya, benar. Gitu ya. Nah itu tuh kalau dari Fitra ada ini nggak sih Kak, misalnya kayak apa sih usulannya agar bisa lebih transparansi gitu dari daerah-daerah gitu? Sebenarnya banyak banget rekomendasinya. Ini selengkapnya bisa dicek di publikasi riset kami gitu ya. Tapi sebenarnya ada 5 nih rekomendasi utama. Pertama, meningkatkan alokasi. Sebelumnya maaf, aku harus melihat ini karena banyak gitu ya. Pertama, meningkatkan alokasi DBHCHT sebesar 5% dari jumlah penerimaan cukai hasil tembakau yang diprioritaskan untuk mendukung optimalisasi kawasan tanpa rokok.
Nah, kawasan tanpa rokok atau KTR ini tuh juga sebenarnya tricky ya. Ada kewajiban daerah untuk misalnya punya perda KTR, tapi sebenarnya gimana sih monefnya, gimana sih pemantauannya, apakah sudah efektif atau belum, DBHCHT sudah disalurkan ke misalnya regulasi tentang KTR itu kan kayaknya belum maksimal gitu ya. Terus yang kedua, memasukkan pengendalian konsumsi rokok sebagai indikator penilaian kinerja DBHCHT. Jadi memang kita lihat nih daerah yang ada semacam penilaian atau indikator terkait dengan konsumsi rokok di daerah tertentu gitu. Jadi mungkin itu bisa semacam dilihat gitu ya. Jadi apakah nanti DBHCHT dinaikkan atau diturunkan gitu. Nah yang ketiga, kayak kita juga harus menggandeng nih lembaga negara lain kayak KPK gitu, semacam bikin dashboard atau kayak misalnya dashboard yang bisa mengawal sebenarnya, yang bisa mengawal si penggunaan DBHCHT ini. Jadi berapa persen untuk apa gitu. Apakah sudah sesuai sama PMK yang terkait dengan DBHCHT atau enggak gitu. Biar kelihatan jelas ya Kak semuanya. Betul. Karena udah ada dashboard nih, jadi kita bisa lihat langsung dan buat apa aja. Karena gitu. kan kalau pengendalian rokok itu udah masuk ke RPJMN kan Kak, untuk mengurangi presentasi pengguna rokok. Jadi kan itu kan sebenarnya udah jadi prioritas nasional gitu. Nah yang keempat itu harus ada penyusunan rancangan kegiatan, penyusunan anggaran yang benar, yang kolaboratif dan juga protisi tentunya. Kemudian yang kelima, Pemda gitu, harus ya mungkin kalau misalnya di KPK nggak bisa, mungkin di Pemda juga bisa. Di level Pemda gitu ya, untuk bisa menjalaninya. Oke. Nah mungkin udah masuk sesi terakhir nih, ngobrol-ngobrolnya sama Kak Nadia. Menurut Kak Nadia nih mungkin penutup atau sepatah dua patah kata atau kayak harapannya nih buat Hari Anak Nasional dan regulasi tobacco control ini tuh bisa semakin cepat atau efektif tuh gimana? Mungkin konklusinya gitu dari obrolan kita hari ini, silakan Kak Nadia. Iya. Kalau dari aku mungkin gimana ya, selain kita gitu ya sebagai masyarakat itu bisa lebih aware sama perilaku merokok ini, jangan ngerasa ini hal yang normal, karena sebenarnya yang sekarang kita ngerasa normal itu pada akhirnya mungkin akan kita sesali gitu di kemudian hari gitu, entah itu sebagai kita yang merokok misalkan, ataupun ternyata keluarga kita yang merokok akhirnya berdampak ke kita gitu. Kita kan bisa juga jadi perokok pasif ya Kak gitu. Jadi sebenarnya pentingnya pemerintah juga untuk di sini berperan sangat penting gitu untuk memperbaiki kondisi ini gitu. Jadi sangat minta perhatian untuk ini, bukan hanya sekedar masyarakat saja, tapi ini untuk masa depan Indonesia sih, karena kan katanya Indonesia mau generasi emas kan. Nah itu kita kan lagi mengejar itu. Bagaimana kita mau mengejar itu kalau ternyata mungkin bisa jadi 2030 kayak Bappenas sempat memproyeksikan itu bisa 30% perokok anaknya. Jadi kalau memang ternyata benar sampai 2030 kita ada 30% perokok anak, mau bagaimana? Gimana bisa mencapai generasi Indonesia ini gitu kan? Sedangkan itu sangat berpengaruh misalkan ke stunting gitu kan. Kita juga tahu kalau rokok ini sangat berkaitan erat dengan stunting gitu. Banyak banget yang keluarganya orang tuanya perokok, anak-anaknya itu jadinya underweight gitu kan. Dan juga kalau dari misalkan nih dari riset PKJS juga ya gitu, kalau 0,34 cm lebih rendah untuk anak yang orang tuanya tuh perokok, plus juga dia 1,5 kg lebih rendah berat badannya di keluarga yang perokok juga. Jadi kan itu ngelihat banget kalau sangat berkaitan, dan dimana kita tahu ya Kak, stunting itu berpengaruh banget sama kompetensi dia. Jadi kan nanti bisa jadi akan kemana-mana, nanti akan jadi jurang kemiskinan, dia akan terjebak ke jurang kemiskinan, itu akan kemana-mana. Padahal banyak banget cita-cita Indonesia yang belum kita capai sama-sama gitu. Bagaimana kita mau bergotong royong untuk mencapai itu kalau ternyata isu pengendalian konsumsi rokok ini aja nggak bisa diselesaikan lah sama negara ini gitu sih teman. Sebenarnya itu konklusi yang sudah amat cakep gitu ya dari Kak Nadia. Dari Fitra sendiri memang stance-nya adalah gimana kita bisa
mengakses, terus habis itu melihat akuntabilitas dari tata kelola anggaran, yang mana di sini tata kelola anggaran terkait dengan pengendalian tembakau DBHCHT itu bisa kita lihat dan bisa kita kawal sama-sama. Mungkin itu juga bisa satu persatu gitu paralel untuk menjamin kesejahteraan anak dan perlindungan anak gitu. Jadi kami ucapkan selamat Hari Anak Nasional, generasi emas Indonesia. Jangan merokok gitu. Jangan mulai dan jangan coba-coba gitu. Jangan mulai dan jangan coba-coba, dan mungkin kami pamit undur diri. Daulat rakyat atas anggaran, salam transparansi. Dadah.